terutama yang punya tanahnya, ya kan? Kenapa? Supaya prosesnya bisa cepat, bisa efektif, ya kan? Waktu bisa lebih efisien, ya kan? Kalau bisa cepat, kenapa harus diperlambat? Yang berat itu kan soal akurasi data, ya kan? Soal akurasi data kan nggak hanya bisa BPN aja, tapi kan yang lebih tahu dulu perkara kan teman-teman di desa, perangkat desa, kepala desa dan masyarakat setempat. Kalau itu bisa mobile yang bagus, saya kira target-target yang 90.000 bisa. Ada banyak aspirasi dari desa yang penambahan. Makanya ini quote yang 2022 ini kan proses sebagian sedang berjalan, proses yang baru mungkin masuk. Sebetulnya kata kuncinya itu kan kita harus memecahkan juga persoalan bagaimana kemampuan manusianya. Yang disebut manusia itu bukan hanya di BPN tapi di tingkat Desa. di desa segala macam. Ini kan harus kerjasama semuanya, kan? Kerjasama semuanya. Anda bisa lihat sendiri lah teman-teman di BPN kan, bagaimana cara kerja mereka berjibaku ngurusin ini. Kan soalnya bukan satu sertifikat. Ini proyek strategis nasional. Ya ini kan proyek strategis nasional dan ini menjadi bagian penting dari Republik Indonesia. Bayangin Pak, kita udah berapa tahun merdeka dari tahun 45. Urusan tanah kita baru nggak selesai kan. Makanya kan harus Girik kita, masih ada, kenapa? masih ada girik, masih ada ini latar Iya, ya. jadi bayangkan karena itu harus kita support bersama-sama dan teman-teman wartawan juga bisa memberikan informasi, sosialisasi kepada kepala desa, warga, dan jangan-jangan ada banyak juga warga kita yang belum tahu bahwa ada program PTSL, kecuali pemerintah desa, kepala desanya aktif, baru dia tahu, kalau enggak kan belum tentu tahu juga, ya kan? Karena itu tugas kita semua supaya ini bisa terrealisasi. Sebab kalau ini target 90.000 tercapai kan tahun depan jadi bisa Ada pertambahan. dapat tambahan lagi supaya cepat gitu loh. di seluruh komisi 2 turun Pak ya. Apanya? Ke masing-masing BP-nya untuk mensosialisasikan ini ya PTSL. Kalau yang lain Komisi saya nggak 2. tahu. Kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau yang lain saya nggak tahu dan nggak bisa saya komentari. Yang lain apa turun apa kan saya nggak tahu. Siapa? Ya ini kan karena satu dapil, yang kedua ya kepentingan kita semua lah. Ini kan harus kita dorong. Apalagi perkembangan potensi investasi segala macam kan kalau punya sendiri. Oh iya, karena kalau sertifikatnya tidak jelas, apa yang nggak jelas, itu menghambat banyak hal Pak. Susah. Investasi susah, kepastian soal status tanah menjadi masalah, bahkan bisa juga itu jadi faktor keributan. Ya, beberapa Ya terjadi. kan, benar nggak? Betul. Keributan. Sudah terjadi. Bisa keributan di dalam keluarga, dengan tetangga, dengan siapapun karena soal itu. Tapi kalau itu sudah jelas kan enak, Iya. ya kan? Bahkan di beberapa tempat kacau itu bisa bunuh-bunuhan karena soal itu. Betul. Di urusan keagunan mah nggak ada sertifikat, benar nggak? Tapi kalau ada itu kan bisa untuk Ketenangan ya, Pak. pengembangan ekonomi segala macam. Optimis Pak. Ya harus optimis dong, harus optimisme harus kita tularkan ke semua pihak. Teman-teman di desa juga harus membangun trust ini supaya apa? Ini mumpung dikasih kepercayaan gitu. Ya tadi kan lu cerita, nggak semua kabupaten juga alokasinya ditambah di tengah jalan kan? Enggak. Kecuali kita ya. Ya iya kan. Soalnya ada siapa dulu di dunia. Kan ada. Ayah ada dan Supaya apa? Supaya kepercayaan ini terus dirawat, dipelihara, dan itu harus diwujudkan dengan komitmen bareng-bareng, komitmen sama-sama. Ya, kan? Saya mendorong teman-teman kepala desa juga kepala kantor-kantor di sini untuk terus-menerus meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama supaya target ini bisa selesai. Pak, terlepas PTSL Pak, ini mengenai kerusakan jalan ada perhatian nggak sih Pak dari pusat untuk ke daerah? Kalau jalan pasti ada lah semua, karena jalan kalau pusat itu kan bicaranya adalah soal jalan secara nasional. Nasional itu dari Sabang sampai Merauke kalau bicara pusat. Cuma prioritas di tiap kabupaten itu kabupaten yang tahu kan. Kan jalan itu ada yang dibiayai APBD dan ada yang dibiayai oleh APBN. Nah beberapa ruas jalan yang kondisinya rusak misalnya di Kabupaten Kuningan, saya nggak tahu itu tanggung jawab pembiayaannya ada di mana kan.
secara khusus saya sendiri belum pernah ngobrol soal itu dengan dengan Pemda setempat gitu kan. Tapi kalau mau ngobrol ya oke, saya juga sangat terbuka kok dari itu. Karena kita terus mensupport agar infrastruktur di sini bisa jauh lebih baik ke depan. Pernah ada masukan nggak Pak dari kepala desa ke Bapak soal jalan rusak? Kalau masukan itu mah banyak. Kalau masukan mah banyak. Cuma kalau proses APBN kan tidak Iya. bisa dari kepala desa ke APBN, tetap harus lewat kepala daerah, ya kan, karena siklus prosedurnya kan begitu. Makanya saya selalu menganjurkan kalau ada infrastruktur rusak segala macam, coba koordinasi dengan dinas setempat di sini, kemudian diajukan ke Jakarta, karena tidak bisa diajukan dari desa Langsung. ke Jakarta. Ya tergantung kebutuhan setempat sih, cara pandangnya gimana. Cuma begini prinsipnya, jangan sampai bangun jalan yang baru tapi jalan yang lama udah hancur-hancuran. Kan ada apa sih namanya? Ada standar gitu loh. Jangan sampai bangun jalan yang baru tapi jalan yang lama yang rusak juga menjadi diabaikan ya. Terjadi di dunia ini. Ya itu menjadi perhatian kita semua agar ini menjadi perhatian, ya kan, khususnya instansi teknis, supaya jangan juga jalan yang udah diperbaiki rusak, jadi kan overheadnya biayanya akan menjadi berkali lipat. Karena kalau jalan yang sudah dibangun diperbaiki itu kan akan jadi lalu lintas ekonomi. Kalau itu rusak kemudian jadi masalah lagi dari sudut distribusi mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas usaha dan seterusnya. Kemudian untuk kesiapan sipol